Saya juga harusnya caleg Pak, nomor urut 1 bahkan untuk Dapil Sulut. Kenapa nggak ikut jadi? Ya emak nggak setuju. Jangan pokoknya habis ngana pedoi nanti KPK tangkap masuk penjara, kok mami ding sapa. Aduh. Jadi mami mikirnya kalau ketangkep, jadi akhirnya saya nggak jadi. Orang tanya kenapa nggak maksa ngol? Jangan, restu orang tua menentukan keberhasilan kita. Karena mama saya sampai hari ini setiap hari dia video call sama Mongol jam 11 malam. Tiap hari Pak. Apalagi ketahuan saya di Salatiga. Tadi disuruh telepon, saya nggak ada di mana. So sampai bandara Mi, tungguin Mi, ada orang mau bawa foto. Oh iya terkenal kok ngana di sana Pak. Sudah foto deh. Entah jam 11 dia akan telepon, ngana deng di kamar deng siapa sayang. Coba lihat di tempat tidur ya. Coba di kolong. Semua akan dikontrol, coba di lemari ngana sambunyi-sambunyi. Kamar mandi. Sudah nanti dia akan bilang begini, ingat baik-baik nih sayang, ngana ada anak cewek. Hukum Tuhan yang paling luar biasa itu salah satunya tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Ngana mempermainkan perempuan, anakmu akan dipermainkan orang. Langsung insaf dari dosanya jadi. Orang tua saya sampai hari ini sekalipun beliau udah umur 73 tahun, saya udah 44 tahun, dia tetap mengontrol hidup saya. Karena salah satu kunci jatuh bangunnya seorang anak adalah doa orang tua. Jadi bapak ibu yang punya anak, jangan pernah jemu-jemu doakan dia. Tetap dukung, doakan dia. Karena doa Anda salah satu menentukan anak Anda akan jadi seperti apa. Jangan dibiarin. Mama saya nggak ngurusin saya juga udah bahagia, depositonya lebih gede. Saya jadi stand up 2011, 2014 saya ambil duit 3 tahun saya perform. Yang paling pertama saya kasih ibu saya, mak napa mama pedoi. Mama saya sampai tengkurup nangis di lantai. Oh Tuhan nih, mamanya pernah boleh bapikin ngana jadi begini sayang. Dulu mama saya sekolah panganan cuma jualan kue, tetapi mama sangat yakin ngana pasti berhasil. Sudah. Jadi sekarang kalau saya stand up kemana-mana, materi yang saya selalu bawa tentang siapa? Tentang mama. Karena kami udah bagi hasil. Jadi dia nggak mungkin marah karena sudah apa? Coba Anda cek YouTube saya, selalu ngomongin soal siapa? Soal mama, tentang alisnya lah gitu. Karena itu kisah nyata, mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Yang penyanyi Mandarin itu Tian Mi Mi Xiao Tian Mi Mi. Dia demen banget sama Teresa Teng dan dia berangkat ke Jakarta untuk tato alis biar sama kayak Teresa Teng. Cakep banget Pak, budu. Dia lupa usia menurun, alis ikut turun. Sekarang mama usia 73, DP alis so di bawah. Karena alisnya ciut. Jadi dia kalau ke gereja, bayangkan ibadah jam 10, beliau udah bangun dari jam 4 pagi, hidup sama es batu dikompres-kompres. Oh Tuhane, so ciri aduh siapa mami? Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini yang Anda masih muda, jika Anda ingin tato alis, berpikir secara logik dulu. Kalau tetap ngebet pingin tato alis, usahakan tato sesenti di atas alis yang sebenarnya. Ya toh, jadi biar tua dia turun masih tetap di sini gitu. Jadi artinya buat cewek-cewek Anda ingin menggait seorang Arjuna menjadi pasangan hidupmu, jangan dirubah dirimu. Nenek saya lahirnya tahun 1902, meninggal 100 tahun pas. Orang tanya kenapa dia bisa umurnya panjang? Karena saya baru belajar rahasia umur panjang itu satunya budek. Iya. Iya, jadi buat Anda yang budek, bersyukurlah Anda orang-orang yang akan umur panjang. Kenapa begitu? Orang budek dipanggil sama sebelah, dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas.
Ya toh. Mungkin neneknya Mongol udah dipanggil dari umur 70, Yohana, Ibu Yohana gitu. Si malaikatnya ngomong, bos, budek ibunya. Di malaikat, Tuhannya bilang, ya Allah, lama ini omah mati. Betul. 100, saya yang tahu. Saya pulang Sanger, sampai di Sanger saya lihat, aduh, oma meninggal, so dipeti mati, dilihat pakai sepatu gitu ya, dipakein baju ini, ada baju kesayangan masuk begitu. Saya lihat ada Alkitab. Ini kami di Manado banyak banget nih orang meninggal selalu ditaruh Alkitab di peti mati. Ini menurut saya boleh-boleh aja sih, cuman percuma juga orang dia hidup aja nggak baca. Apalagi mati gitu ya. Lah omanya Mongol ditaruh Alkitab kan percuma, orang dia buta huruf. Di siapa yang mau baca gitu. Jadi buat Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini, Alkitab itu dibaca di saat kita masih hidup. Oleh sebab itu rajin baca Alkitab. Saya baca Alkitab udah 18 kali sampai hari ini selesai. Anda sudah berapa? Anda jarang baca Alkitab, ketemu setan Anda tengking pakai firman Tuhan, setan nanya, lu sama gua aja, gua masih samurai, lu pisau pramuka. Kenapa? Karena kita jarang baca Alkitab. Salah satu pedang roh, salah satu selengkap senjata Allah yang aktif di Alkitab hanya pedang roh. Yang lain nahan. Ketopong nahan, sirah nahan, ini apa, shield nahan. Yang pedang yang aktif karena dia nyolok ke depan. Lah kalau kita nggak baca Alkitab, pedang roh itu firman Tuhan sendiri, lalu bacanya kopas, ya ketemu setan, darah Yesus, ya Allah, pisau pramuka. Setan udah pakai samurai, nah lu pakai pisau pramuka, meninggal. Oleh sebab itu pulang hari ini mulailah berkata-kata pada diri sendiri, aku harus baca Alkitab sehari setidaknya 1 pasal. Kalau Anda mau 3 pasal dalam 1 hari atau 4 pasal, 1 tahun sepersekian pasti selesai. Karena dengan baca firman setidaknya akan membuat rema dalam hidup kita. Boleh nggak ngucapin selamat jam 12 malam kalau ada teman ulang tahun? Kita kan nggak tahu boleh atau tidaknya. Coba buka Amsal 27 ayat 14. Kita kan kadang kalau teman ulang tahun nih ntar malam langsung telepon jam 12, halo saya selamat ulang tahun ya, semoga diberkati Tuhan selalu. Apa DP bahasa Inggris? Apa? Happy birthday, terus wish you all the best ya. Aduh, padahal orangnya dapat atau enggak kita nggak tahu. Amsal 27 ayat 14 kita bunyi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa? Kenapa pada ketawa? Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk. Jadi kalau orangnya lagi tidur jangan lu bangunin. Emang lu Tuhan? Biarkanlah orang yang tidur itu adalah orang yang diberkati, tetapi konsep ini tidurnya pada malam hari. Kalau tidurnya siang hari namanya pemalas. Jadi jangan ribet hidup ini. Mikirnya nggak usah terlalu ribet, gitu. Pikiran kita jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak penting. Hidup karena kita jalanin, bukan kita pikirin. Nanti kita udah persembahan, beri yang terbaik loh Bapak Ibu. Kadang-kadang saya suka kecewa loh di gereja, persembahan masih ada 2.000, terus minta sama Tuhan berkati hidup saya. Pak, 2.000 yang terbaik dalam hidup Anda 2.000, oke. Tetapi satu hal yang pasti, orang yang memberi bagi Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tidak mau berhutang dengan siapapun. Otomatis di saat Anda memberi, pasti Tuhan akan berkati hidup Anda. Amin. Jadi santai aja ngadepin hidup, nggak usah ribet. Ini kita udah jam 8, mau jam 8, setengah 8 lah kurang lebih, lewat 10 menit. Santai hidup, saya nggak pernah mau ribet. Panitia yang undang yang bingung, hah? Kita langsung ke Salatiga bang, Ibu Dewi nanya, kita nggak mau jalan dulu di Semarang? Jangan, ntar bawaannya jajan lapar, belanja nyampe Jakarta nggak dimakan gitu. Jadi kita langsung Salatiga. Oke, sampai Salatiga bang, kita mau makan apa? Makan kampung.
Kita makan tadi di sono pakai ikan mas. Ikan masnya aduh garing banget sampai nggak bisa dipakein sendok. Kayaknya yang goreng agak sedikit sakit hati ngelihat mukanya Mongol. Ini orang ini yang bikin angus makanan gue nih, dia balas dendam gorengnya. Keras banget sumpah. Serius, gue mau gigit juga riskan, takutnya kegigit gigi gue juga ikut rontok. Udah nggak usah lah. Jadi kayaknya ini harus dibawa pulang diisep. Jadi nggak usah ribet dalam hal apapun. Besok hari Minggu, besok lagi akan ada bintang tamu yang lain, ada Saikoji katanya tanggal 28. Iya 28 bener ya. Yo dateng. Kalau memang mendatangkan kebaikan buat kita ya datang, karena setiap artis punya fase yang berbeda bisa berhasil. Kamu melewati jualan koran, tetap bertahan dengan iman sampai sekarang santai. Orang nanya kenapa sih lu nggak pernah takut sama setan? Saya pernah ikut acara-acara yang setan-setan itu loh Pak. Pernah. Setengah jam gua duduk nggak ada yang datang. Produsernya bingung kenapa yang kemarin di tempat ini berasa banget loh ada setannya. Gue bilang ya lu nggak lihat sih ini setan lagi nongkrong bareng nih duduk. Orangnya kenapa sih lo kan kita adalah anak raja di atas segala raja, kita umat pemenang, kenapa harus takut sama setan? Betul? Coba angkat tangan yang masih makan babi. Angkat tangan yang masih makan babi berarti anda orang-orang hebat. Kenapa babi itu orang hebat? Karena kita baca di Alkitab Yesus mengusir setan di Gerasa. Yesus usir setan di Gerasa, setannya masuk kemana? Kemana? Berarti babi ada apa? Anda makan babi, Anda makan apa? Jadi santai. Amin. Pulang dari sini pulang. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti mendatangkan berkat. Amin. Berkatnya nggak harus dalam bentuk uang, Bapak Ibu. Jangan selalu lihat, oh aku mau pingin punya uang. Kalau pingin punya uang kerja. Jangan minta sama Tuhan, kerja. Karena kalau Anda menanam pasti menuai. Saya dulu kerja Pak, jualan koran, orang Manado nyak mau Batamang terserah. Saya jualan koran fase paling berat dalam hidup saya di Jakarta. Jualan koran, pagi kerja rumah makan Padang di Jalan Sabang, sore ambil koran, malamnya di Pecel Lele. Semua orang Manado, teman-teman Manado, enggak ada yang mau temenan sama Mongol. Bikin malu doi. Pulang jo Mongol. Rupanya ada kerja lain, gak masa baju. Gua yang jualan, dorang yang ribet. Giliran jadi artis. Aku dulu suka nongkrong bareng loh sama Mongol. Di dalam hati kapan? Di saat kita sukses, semua orang akan mengakui bagian dari hidup kita. Tetapi kita nggak usah stres, santai aja. Nanti mau foto silakan, tapi tolong timernya matiin. Saya paling ya ampun, dulu di Sangir saya acara pelantikan bupati, timer 20. Gua udah senyum 7 kali belum selesai, masih di 11, 10, 9. Aduh Tuhan, sering ngalamin kayak begitu, timer 20. Ada dulu di Kalimantan, di Pontianak 15. Aduh Bu, digantiin dulu, nggak usah ngomong oleh aja. Duh, masih 14, 13. Bu, saya foto sama sebelah dulu, jangan semua habis ini. Udah masih 10, 9. Aduh. Yang kedua, rahasia kesuksesan kita, pertama jangan mikirin hal-hal yang lebih tinggi. Yang kedua dan yang penting adalah kita harus punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan ragu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bicara kita dengan Tuhan. Sama dengan kita dengan orang tua. Menyenangkan hati orang tua ngapain? Kalau dia pingin uban dicabut, coba dicabut. Anda pingin beli handphone dari orang tua, cabut uban coy. Seru dulu saya kalau mau beli buku cetak sekolah, nyabutin uban bapak. Emaknya Mongol. Oh, mak, gatal, yuk sini kita cabut. Duh, mana memang mau kebanggaan no sayang. Dulu mama waktu muda, dulu siapa yang dusu-dusu? Dulu mama kok ada 4 cowok dan dusu-dusu pemaja. Senengin terus, ungkit masa muda. Berarti dulu mama itu sekali kan cantik sekali. Aduh, nggak aku ragu pak mama ya. Aduh. Dulu mama ada pacar di Tahuna. Jadi total berapa mama? 5. Pokoknya ada banyak naksir pak mama. Cabut terus sampai dia terbuai baru ngomong, mari kita buku cetak, ndak ada nih.
Coba kok mami beli akang, oh gampang itu sayang, nanti mami kasih DP doi. Pas dia ngomong mami kasih DP doi, jangan cabut lagi. Langsung berhenti, Mi, kita mau bermain dulu nih. Oke. Karena kalau lu cabut lagi dulu, apa tadi? Nggak dapet. Itu buat orang tua. Nah, ini buat Tuhan, coy. Tuhan memberkati hidup kita, bukan cuman finansial kita. Kita bernafas dengan sempurna, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan uang kita. Coy, dia yang ciptakan langit dan bumi. Lu PA kalau lu nyogok Tuhan. Apa yang Tuhan paling suka? Pujian penyembahan kita. Alkitab berkata, orang-orang sama dulu bilang, kalau pujian kita sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, aduh, hidup kita tuh aman dalam genggaman tangan Tuhan.